Puji nama Tuhan, tepat pada hari ini, tanggal 17 Agustus tahun 2025, kita boleh sama-sama merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-80 di rumah Tuhan. Kita percaya itu bukan karena kuat gagah kita, amin. Tapi semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Maka dari itu aku mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan syukur kita, penyembahan kita. Bagaimana Tuhan menyertai Indonesia selama 80 tahun. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan berkat untuk Indonesia. Mari yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu
yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan untuk Indonesia. Biarlah nama Tuhan saja dipermuliakan Bapa. Haleluya. Mari yang siap menyembah Tuhan lebih lagi, katakan amin. Amin. Sekali lagi aku mau sapa Shalom 2PM. Sekali lagi Shalom. Aku mau lihat berikan tos kiri kananmu, katakan ayo kita bangkit. Sambil bertepuk tangan yang siap bangkit untuk Tuhan, katakan haleluya. Mari 2PM nyanyikan lagu ini. Di dalam kelemahan Kau datang membebaskan. Oh Yesus, Kau berharga bagiku.
untuk masih siap untuk memuji Tuhan? Teman-teman TPM masih siap untuk memuji Tuhan? Katakan haleluya. Come on. Clap, 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 clap. Praise 'cause you're sovereign. Praise on the mountains. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when outnumbered. I praise when surrounded. 'Cause praise is the waters my enemies drowning. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Come on, sing it, sing it. Praise the Lord of my soul. Praise when I feel it, praise when I don't. Katakan dengan iman, saudara, come on. Praise 'cause I know you're still in control. Praise is the weapon that's more than a sound. My praise is the shout that the Jericho's down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Come on. Sebab kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Come on, just sing it to me. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. Come on. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? That's why I'm praising. Praise the Lord of my soul. Come on, sing it. Let everything, let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything, let everything. Let us pray. Let us pray. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Sekali lagi Amalia buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Kita kasih kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Boleh toh sama kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik teman-teman. Tuhan Yesus baik dalam segala musim kehidupan kita ya. Silakan duduk. Wow, luar biasa sekali. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu buat teman-teman atau Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di 2PM. Shalom, di sini sudah masuk dari tim CX kami ada beberapa nama ya yang sudah masuk. Kami mau menyambut dulu ada Ko Marcel. Di mana orangnya? Apakah ada? Dia first time ikut 2PM, ada anak kecil katanya mau masuk nursery. Di mana orangnya?
Ada? Oh itu dia, halo, shalom ya. Dan ada Keisha dari Bungur, duduk baris ke-9 sebelah kanan panggung, lengkap amat. Ini tim CX kita bahaya ini. Rambut lurus, kulit berwarna coklat. Enggak. Selamat datang Keisha dari Bungur ya. Ada Josepa juga, bukan anaknya Kodidi yang jelas, dari Kemayoran, baru lulus tahun ini, baru masuk kerja. Shalom. Ya, ada juga yang udah beberapa kali datang, ada Ko Jules, sering ikut 2PM tapi belum berkul. Dan juga ada Vera dari Sunter, kerjanya auditor. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Shalom buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru datang ya. Jadi kita mau kasih tahu dulu bahwa 2PM itu sebuah ibadah yang dimana tuh mempunyai visi misi untuk memperlengkapi kita sebagai anak-anak muda yang, ataupun semua lah, nggak cuma anak muda yang excellent. Di bulan ini kita belajar dengan temanya apa teman-teman, masih ingat? Beyond 9 to 5, supaya kita bisa excellent dalam dunia kerja kita ya. Beyond 9 to 5 itu jam kerja jam 9 sampai jam 5. Beda kayak saya jam 11 siang baru bangun. Ya beda ya kerjanya ya, karena saya kerjanya lebih ke malam. Dan di bulan depan teman-teman, kita akan masuk ke tema yang baru yaitu mental health. Kenapa sih 2PM itu selalu mempersiapkan dengan tema-tema yang kayak gitu teman-teman? Karena ini penting. Kita diperlengkapi dengan firman Tuhan ya. Kita tahu menurut data WHO teman-teman, 1 dari 7 remaja itu mengalami depresi. Gak usah tengok kiri kanan teman-teman ya, gak usah. Kita simpen aja dulu ya, itu 1. Data dari WHO yang kedua teman-teman ya, rentang umur 15 sampai 29 tahun ya. Bunuh diri itu menjadi kematian tertinggi ketiga karena depresi. Dan rentang umurnya tadi 15 sampai 29 tahun. That's why 2PM hadir dengan tema-tema yang berganti setiap bulannya supaya kita siap menjadi anak-anak muda yang gak cuma excellent, tapi bisa berbuah di luar sana. Amin? Oke. Sebelum itu teman-teman kita mau memberikan persembahan dulu. Ya. Di depan sudah ada QR code, ataupun di depan teman-teman, Bapak Ibu, di kursinya sudah ada scan QR code juga. Oke, selagi teman-teman mempersiapkan, kita tunduk kepala sebentar yuk. Ya Bapak, kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh berkumpul di sini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan dengan apapun yang boleh kami miliki hingga sampai saat ini. Walaupun Tuhan kami percaya Tuhan, situasi kami lagi nggak baik, tapi kami mau taat. Taat dalam artian tetap Tuhan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Tuhan inilah Tuhan persembahan kami ingin mengembalikan Tuhan apa yang menjadi milik Engkau Tuhan, supaya bisa dipakai oleh gerejamu dalam misi pelayanan apapun Tuhan. Untuk menjadi berkat dimanapun berkat ini berada. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Nah selagi teman-teman memberikan persembahan, izinkan aku memberikan sedikit informasi ya. Beberapa informasi. Pas banget hari ini 17 Agustus ya teman-teman ya. Saya lihat beberapa pelayan Tuhan pakainya merah dan putih. Dari tim kita tuh luar biasa, tim musik kita Henry paling keren. Udah kayak pembalap Ferrari loh boleh lihat. Ya, itu Henry. Banyak banget kita hari ini ya. Kalau ngomongin kemerdekaan, nursery team juga di belakang ada lomba teman-teman. Kalau ngomongin lomba ya. Kalau ngomongin kemerdekaan, Indonesia ini ada kata-kata hari ini singkat aja ya. Kata-kata hari ini Bang Pen. Indonesia sudah merdeka 80 tahun yang lalu. Lah kamu kok masih terjebak dengan masa lalu. Capek aku Bang, capek. Ya elah bro. Terus ada juga yang ngomong kayak gini Bang Pen. Mungkin gue lomba makan kerupuk kalah, tapi kalau gue lomba makan hati, mungkin gue juaranya. Ah elah loh, makanya Komsel, cool. Nah langsung aja kita masuk ke info cool ya teman-teman ya. Jadi di sini kenapa sih 2PM itu, tadi barusan ngobrol sama Kodidi ya, dia bilang, kalau 2PM buka cool yang baru, ini ada kepalanya nih, koak saya. Kenapa selalu full kata Kodidi? Itu adalah indikasi jemaat kita bertumbuh. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Bukan mau banyak-banyakan jumlah, no. Tapi teman-teman di sini saya lihat rindu sekali. Ya, that's why kita hadirkan beberapa cool teman-teman yang di bold merah itu yang online dari Senin sampai ke Sabtu. Sama teman-teman bisa lihat di sini kenapa kita harus bercool supaya kita kayak tadi ya diperlengkapi dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya dari cool kita akan menuju ke volunteers. Nah, ini dia. Kami minta tolong banget teman-teman di sini yang rindu melayani Tuhan, ya mau melayani Tuhan, ayo
2PM butuh sekali bantuan Bapak Ibu. Bukan hanya 2PM tapi Tuhan membuka tangan. Nah ayo nak melayani aku. Salah satunya wadahnya di sini. Kita banyak banget teman-teman butuh dari Sunday Service, Kreatif Team, by the way sosial media kita ke boosting luar biasa. Wow, puji nama Tuhan. Konten terakhir kita 1.000 orang yang nge-share teman-teman dan menjadi banyak berkat. Ya, ada praise and worship dan juga nursery team di belakang yang anak-anaknya semakin bertambah. Jadi kami minta tolong Bapak Ibu yuk, ya kita sama-sama melayani Tuhan. Caranya tadi apa teman-teman? Berkul dulu, dari berkul nanti diarahkan volunteersnya kemana. Selanjutnya, kita akan memberikan informasi tambahan teman-teman bahwa kita akan mengadakan audisi. Audisi apa ini? Choir ya? Nah teman-teman ya, yang punya suara falsetto boleh ikut. Yang suaranya kurang to-nya fals doang gak usah. Ya, yeah. Yang falsetto atau suaranya ngebas banget gitu. Kalau ketemu sama orang, shalom. Nah itu boleh lah, kita butuh nih. Ya. Audisinya oleh Adelia, maksudnya PIC-nya, scan QR. Di sini kita butuh banget teman-teman, ya apalagi nanti kita banyak event gereja kita. Wih udah ada yang scan QR nih, suaranya bagus banget kayaknya nih. Gelo, keren dah. Istri saya jangan sampai tahu ya ini ya, tolong. Dia lagi nursery. Aman. Oke, selanjutnya. Oh ya, selain ada audisi choir tadi aku ngobrol sama Erik, kita butuh banget tim dokumentasi. Karena sosial media kita luar biasa dipakai Tuhan, jadi kita butuh banget teman-teman yang bisa mengoperasikan kamera. Ya, gak cuma on off doang, minimal tahu ISO dan segala macamnya lah tolong ya. Yuk bergabung bersama dengan kami supaya bisa bantu dokumentasi, supaya kita bisa menjangkau jiwa lebih lagi untuk Tuhan. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita teman-teman yang tentunya terus jadi berkat. Dan dari sini banyak banget prayer request yang masuk. Hari ini kita ada 7 prayer request teman-teman. Dan kesaksian beberapa minggu yang lalu, dari prayer request kita ada yang disembuhkan batu empedunya. Kita kasih kemuliaan buat Tuhan kita yuk. Katanya awalnya ada batu empedu, kita doakan. Karena kuasa Tuhan dia boleh, pas dicek batu empedunya hilang. Entah kemana teman-teman ya. Karena kuasa Tuhan. Jadi selain follow, teman-teman yang mau prayer request juga bisa. Nah, aku boleh undang teman-teman semua bangkit berdiri, kita segera akan membacakan dan mendoakan tepatnya ya. Prayer request yang sudah masuk. Kita percaya teman-teman bahwa dalam hari Pantekosta teman-teman ketika Tuhan Yesus sudah terangkat, murid-muridnya berkumpul di ruangan atas. Mereka bersatu hati berdoa bersama-sama dan api Roh Kudus itu turun. Dan kita percaya teman-teman, gak hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus pada zaman itu, tapi kita juga yang ada di tempat ini, amin. Amin. Kita mau berdoa sama-sama teman-teman, mungkin keadaanmu sedang oke-oke aja, tapi banyak teman-teman kita yang lagi struggle sekarang. That's why kita mau berdoa sama-sama, menyatukan hati, boleh kita pejamkan mata kita teman-teman dan kita berdoa bersama. Tuhan kami mau berdoa Tuhan, dari prayer request yang sudah masuk Tuhan, dari teman-teman kami yang Tuhan yang sedang mengalami masalah dan badai dalam kehidupannya. Bapa, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang maha tahu. You are our God. Allah yang penyedia, God provider. Jehovah Jireh untuk kami. Tuhan, ada teman kami Tuhan yang mau berdoa, meminta tolong Tuhan untuk kelancarannya interview kerja Bapak. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang menyiapkan anak ini Tuhan. Mungkin dia grogi Tuhan, tapi itu adalah tanda karena dia serius Tuhan dalam pekerjaan ini. Tuhan Kau boleh bawa dia Tuhan, Kau pegang tangannya Tuhan sebelum masuk ke ruangan interview Tuhan. Dan dia akan mempunyai respon sebagai anak Tuhan yang baik. Dan kami mau berdoa beriman Tuhan, tidak hanya diterima dalam pekerjaan, tapi dia dinaikkan level dalam kehidupan. Tuhan kami juga mau berdoa untuk teman kami yang berdoa sungguh-sungguh untuk kesembuhan mamanya Tuhan yang asma. Kami percaya Tuhan nafas itu dari Engkau. Mungkin hari ini dia tidak melihat apapun Tuhan perubahan yang terjadi. Tapi kami mau berdoa bersama-sama Tuhan di sini Tuhan. Meminta tolong Tuhan berdoa Tuhan untuk mama teman kami yang asma Tuhan. Kami berdoa Tuhan lewat darah-Mu Tuhan. Kau boleh menyembuhkan Tuhan mama teman kami Tuhan lewat nafas-Mu Tuhan. Akan memberikan nafas yang baru Tuhan.
dan akan dilepaskan dari sakit asma ini Tuhan. Kami mau beriman Tuhan. Dan teman kami yang kena batu empedu dia dapat disembuhkan. Kami juga mau meminta Tuhan dengan rendah hati. Tuhan tolong mama teman kami. Semoga asmanya boleh dihilangkan Tuhan. Kami meminta ya Bapak. Dan juga Tuhan ada yang berdoa untuk kecerdasan berbahasa, persiapan ke luar negeri. Ada doga Tuhan yang berdoa untuk mencapai target dan KPI di dalam pekerjaan. Kami percaya Tuhan kami sudah diperlengkapi Beyond 9 to 5 dan kami sedang mempraktekkannya Tuhan. Kami percaya Tuhan seperti Mika Tuhan yang duduk diam berdoa, memandang Engkau dan juga menjalankan firman-Mu. That's what we do God. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyertai setiap kami. Amen. Yes. Masalah KPI, masalah target Tuhan, Engkau yang akan berperkara bagi teman-teman kami. Kami juga mau berdoa buat teman kami yang juga berdoa untuk papanya dipulihkan dan bisa saling mengampuni Tuhan. Dan Tuhan kasih perubahan untuk papanya. Kami percaya Tuhan kesembuhan itu sudah terjadi. Amen. Ada juga teman kami yang berdoa untuk kaki tantenya yang sakit dan kaku ya Tuhan. Urat sendinya udah perih, udah gak bisa jalan kembali. Lord Jesus, oh Lord Jesus, Tuhan. Mungkin kata dokter dan kata dunia gak boleh, atau mungkin gak bisa Tuhan. Tapi kami mau pandang Engkau, kami mau berdoa dengan satu hati Tuhan, kesembuhan itu miliknya Tuhan. Yes. Kami mau berdoa Tuhan dengan sungguh-sungguh. Boleh Kau hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga teman kami yang berdoa khusus untuk kesembuhan. Mungkin dari luar prayer request ini juga Tuhan ada kerabat dan teman-teman kami yang sedang dalam mengalami sakit. Tuhan doa kami yang sama Tuhan. Tolong Tuhan bantu mereka, bantu kami. Tidak hanya disembuhkan secara fisik tapi juga disembuhkan secara rohani, tubuh dan jiwa Tuhan. Kami berdoa dan yang terakhir Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa Indonesia Tuhan, tepat di hari ini 80 tahun negara kami merdeka Tuhan. Kami mau memberkati presiden dan wakil presiden kami serta seluruh jajarannya Tuhan. Kami berdoa untuk ekonomi, kami berdoa untuk politik, untuk Indonesia yang aman dan terkendali Tuhan. Dan Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Berkati juga Tuhan para leaders kami, para pemimpin gereja kami Tuhan dari Paniko. Di Bayanto Tuhan semua yang ada leaders juga yang ada di sini Kodidi dan beserta jajarannya Tuhan kami memberkati juga mereka Tuhan. Berikan visi misi yang datangnya dari Engkau Tuhan dan bila tahun penuaian terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur, kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah-Mu lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan beriman. Haleluya. Amin. Kami sujud di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Sebab kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu kami mau memuji Engkau. Sebab itu kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. You are the word at the beginning. One with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in You are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The
bisa berbahasa, roh berbahasa. Mari kita muliakan Tuhan dengan roh kita. Ya Rada Bashe. Terima kasih. Ya Rada Bataka, ya Rada Basha. Ya Rada Bataka, ya Rada Basha. Thank you Jesus. Rada Bataka, ya Rada Ba, ya Rada Basha. Ya Rada Ba, ya Rada Basha. Thank you Jesus. Terima kasih. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Bapak, kami mengucap syukur buat negara kami 80 tahun. Penyertaan-Mu ada buat negara kami Tuhan. Penyertaan-Mu ada buat kami semua, tatanan-tatanan masyarakat. Penyertaan-Mu juga ada buat keluarga kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu buat kami semua ya Bapak. Bapak, kalau tema bulan ini, kami percaya bahwa ini bukan tema yang sembarangan Tuhan. Di mana beyond 9 to 5, yaitu tentang marketplace. Kami pengen tangkap Tuhan bagaimana Kau pengen kami bersinar di marketplace. Di mana marketplace adalah jantung daripada negara tersebut Tuhan. Saat kami menjadi berkat, maka marketplace akan menjadi berkat. Dan begitulah Kau dimuliakan oleh kami semua ya Bapa. Di dalam pekerjaan-Mu sebelum you finish the cross, Kau membawa salib itu melintasi marketplace for the last time. Karena itu kami berdoa, biar Kau boleh berikan hamba-Mu hikmat. Biar kami semua siang hari ini belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang luar biasa. Yang membuat kami bangkit menjadi orang-orang yang bisa jadi berkat dimanapun Kau tempatkan kami. Amen. Yes. Karena memuliakan-Mu bukan terkait jabatan. Tapi apa yang dikerjakan tangan kami, itulah yang memuliakan Engkau. Yes. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saudara silakan duduk. Shalom, apa kabar semua? Kurang semangat ya kayaknya. Shalom sekali lagi, apa kabar semua? Luar biasa ya. Nah saudara, kita belajar tema bulan ini adalah Beyond 9 to 5. Ya, 9 to 5 itu jam kerja. Namun tentang pekerjaan banyak sekali yang kita bisa belajar. Kalau saya berkaca saudara kepada 2 kali kita sudah bahas tentang work, tentang marketplace. Minggu pertama oleh Pastor Fernando, yang kemarin sama Theodorik. Kalau dengar cerita-cerita mereka semuanya sungguh luar biasa ya. Minggu lalu saya dengar talk show-nya sampai enggak kedip sama sekali. Serunya bukan main ya. Kali ini saya berikan judul khotbahnya adalah The Gift of Work. Karunia untuk bekerja ya. The gift of work. Saya mau mulai dengan ini saudara. Saya berpikir bagaimana saya harus mempersiapkan khotbah pada siang hari ini. Tadinya saya pikir apa yang saya bisa bagikan tips-tips karena saya juga orang yang bekerja di marketplace. Tapi setelah saya renungi lagi, saya merasa bahwa rasanya tidak ada yang bisa saya bagikan kalau itu semua dari kekuatan saya. Ya, saya bekerja saya itu orang gak lulus SMA saudara. Dan di Jerman pun bekerja mulai dari tukang cuci piring. Saya pernah cuci kakus, cuci WC. Dan Tuhan membuat karir saya sampai sekarang itu sama sekali bukan karena kehebatan saya itu. Tapi semua karena God's grace. Karena itu saya pengen bawa kita semua siang hari ini untuk belajar blueprint bagaimana Tuhan membawa kata work ini ke dalam dunia
atau kepada manusia semua. Jadi hari ini saya nggak mau kasih tips-tips bagaimana kita promosi, bagaimana kita cuan, bagaimana kita jadi kaya. Saya rasa biarkan itu yang lain yang berbicara. Jadi hari ini saya mau ajak kita sama-sama bedah firman Tuhan. Siap ya? Ready ya? The gift of work. Nah saudara, kita mulai dengan ayat yang pertama. Genesis ayat kedua, 2 ayat yang 15. Kita akan mulai dari sini dan kita akan nanti menjalar kemana-mana. The Lord God took the man, yaitu Adam, and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Ya, di sini adalah pertama kali Tuhan memperkenalkan kata work. Work itu apa? Kerja. Sama sekali nggak ada hubungannya sama title. Sama sekali nggak ada hubungannya sama jabatan. Tuhan memperkenalkan kerja kepada manusia karena manusia diberikan karunia untuk berusaha, untuk bekerja. Gak peduli jabatannya apa. Perhatikan, Tuhan memberikan teritori dan Tuhan memberikan perintah untuk kerja. Semua punya teritorinya. Tapi gak semua mungkin bekerja dengan caranya Tuhan. Sebelum Tuhan memberikan kata kerja ini, apa yang kira-kira Tuhan kasih kepada Adam pertama? Saya sering bilang, sebelum Tuhan memperkenalkan work kepada manusia, Tuhan terlebih dahulu memperkenalkan presence-nya dia kepada manusia. So the first, perhatikan, the first divine purpose yang Tuhan kasih kepada manusia is His presence. Ya. Itu adalah purpose pertama kita. To have fellowship with Him. That's the first purpose. Kerja itu purpose keempat sebetulnya. Purpose pertama adalah Tuhan memperkenalkan hadirat ya waktu dia bentuk Adam. Adam yang pertama kali Adam rasakan atau yang lihat adalah hadirat Tuhan. Nah kalau kita bawa ini kepada kata work artinya begini. Work ya, tanpa presence of God, back aja belum di sini. Work without presence of God is just an empty performance. Okay? But with the presence of God, work become worship. Betul? Kalau you nggak kenal Tuhan, you kerja ya kerja, betul? Hanya untuk menghidupi mengulang cycle yang sudah dilakukan orang tua kita. Kerja, kumpulin duit, beli rumah, beli mobil, turunin warisan, anak dikasih rumah, muter-muter begitu lagi. Tapi kalau kita mengenal Tuhan, kita harus ngerti bahwa work in the presence of God is worship. Saya bisa ngomongin poin ini sebenarnya 40 menit. Work is your worship station juga. Saya pernah ngomong, our health, kesehatan kita juga adalah tempat penyembahan kita. Bekerja juga adalah tempat penyembahan kita. Jadi yang pertama kali Tuhan kasih ke manusia adalah His presence. Jadi nggak pernah lupa, kita nggak boleh lupa bahwa di dalam bekerja juga kita tetap harus have a fellowship with God. Yang kedua yang Tuhan berikan kepada manusia adalah image and identity. Betul? Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. So tanpa mengerti ini, perhatikan. Tanpa mempunyai identitasnya Kristus dalam kehidupan, your job can become your identity. Betul? Tapi kalau kita mengenal siapa diri kita, whatever your job, kita gak bakal malu kerjain, benar? Ya, jadi firman Tuhan itu luar biasa banget kalau kita pelajari sama-sama. Yang ketiga yang Tuhan kasih sebelum manusia mulai bekerja adalah boundaries, betul? Kamu gak boleh makan buah ini. Artinya Tuhan memberikan His word. Firman-Nya kepada manusia. Yang pertama dia kasih presence. Yang kedua dia kasih identity. Yang ketiga dia kasih the word. Firman Tuhan itu sendiri. Artinya apa? Kalau kita tidak mengenal boundaries. Dengan karunia keempat yang namanya bekerja. Kamu bisa lupa sama Tuhan. Karena kamu mengenal firman, karena kamu tahu boundaries, ya, kamu bekerja, kamu tetap bisa tahu yang mana yang kamu harus kerjakan, yang mana yang tidak kamu harus kerjakan.
Oke? Yang keempat baru Tuhan berikan kepada manusia atau Adam yang namanya kerja. Tuhan tidak memberikan jabatan, Tuhan memberikan ability to work. Untuk berusaha, untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan memastikan kita mempunyai ladangnya. Tuhan memberikan garden dan Tuhan memerintahkan Adam untuk bekerja. Jadi semua punya teritorinya yang diberikan sama Tuhan. So, adalah salah untuk kita tidak berusaha atau tidak kerja. Karena Tuhan pasti memberikan resource-nya. Beberapa dari kita mungkin lahir daripada keturunan keluarga yang bisnisnya turun-temurun, betul? Bapaknya ngerjain A, anaknya ngerjain A, cucunya juga ngerjain A. Itu adalah ladang yang diberikan Tuhan. Dan harus dikerjakan. Jadi kita nggak ngomong tentang perintis atau pewaris. Semua harus bekerja. Ya, that's the gift of work. Perhatikan kata work di sini. Nah, coba di next. Kata work di sini itu artinya adalah to serve. Coba di next. To serve, to cultivate, to bring forth potential. Jadi bekerja adalah apapun yang ada di tanganmu harus jadikan itu lebih baik. Harus keluarin potensi yang ada di dalam itu. Dan itulah yang Tuhan pikir waktu dia bilang kepada manusia untuk bekerja. Tuhan sendiri bekerja 6 hari dari 7 dan kemudian dia istirahat. Bekerja is not simply earning money. Tapi bekerja itu adalah expressing the potential and adding the value and fulfilling our calling. Itu bekerja. Karena itu semua kudu kerja, saudara. Saya jadi pengen banyak kasih pengertian bahwa kita harus berubah pikirannya tentang kerja. Berapa banyak di sini yang kepikiran begini, aduh 17 Agustus kok jatuhnya di hari Minggu ya. Coba di hari Senin. Kita lebih happy di sini. Betul? Besok kan semua kerja ya. Kebanyakan kerja ya besok ya. Ayo gimana? Kalau besoknya long weekend kayaknya lebih enak. Nah, ada yang salah dengan pemikiran itu sebenarnya. Karena kalau Tuhan kasih karunia untuk bekerja, harusnya waktu kita bekerja, kita pikir itu adalah kesempatan. Bukan kesakitan, betul? Bukan sesuatu hal yang bikin kita menderita, tapi itu adalah kesempatan. Pekerjaanmu adalah something yang kamu dibayar untuk lakukan, but your work is what you were born to do. Nanti ini nyambung dengan kata yang sering kita dengar di Reels, namanya financial freedom. Di mana tahap seseorang berhenti bekerja. Tuhan gak pernah suruh bilang berhenti bekerja loh. This is doctrinal, betul? Jadi bekerja itu bukan punishment. But it's an opportunity untuk memuliakan Tuhan. To express our potential. Dan Tuhan memberikan Adam bekerja sebelum Adam bertemu dengan Hawa. Oke? Sebelum Adam mempunyai family, before Adam atau manusia melakukan ministry, before worship service, di situ sudah ada yang namanya bekerja. Jadi kita harus ilangin itu satu kata yang kita sering sebut TGIF ya. Thanks God it's Friday. Kita harus ilangin pikiran tersebut bahwa bekerja itu menakutkan. Bekerja itu ini. No, bekerja itu adalah sebuah karunia. Work is an assignment from heaven. Tapi di dunia diputer, work atau job is an employment. Kita harus bedain, saudara. Kita di dalam dunia memang kita employed. Di dalam satu title. Mungkin 10 tahun ini kamu jadi A, 10 tahun ke depan kamu jadi B. Tapi Tuhan melihat jauh lebih dalam daripada itu. Tuhan melihat work and not a job. Oke?
Jadi bekerja itu adalah divine purpose yang Tuhan berikan waktu Tuhan ciptakan Adam, saudara. Dapat duit is a byproduct of your work. Perhatikan. Getting salary, dapat duit is a byproduct of your work. Jadi yang dikejar yang mana? Yang dikejar yang duitnya atau yang dikejar cara kita bekerja? Saya selalu punya prinsip seperti ini. Jangan kejar yang bisa datang sendiri. Duit itu cuman byproduct daripada apa yang kita kerjakan. Yang harus dikejar adalah bagaimana cara kita bekerja. Nah, saya mau ajak kita belajar daripada satu kisah, saudara. Di sini kita akan lihat bagaimana Tuhan sebenarnya sudah memaparkan bagaimana Dia pengen kita handle yang namanya work. Oke? Kita akan bedah sama-sama di sini. Matius 25. Ini adalah perumpamaan tentang 5 talenta. Semua tahu ya? Dikasih 5, dikasih 2, dikasih 1. Ya, saya benar-benar coba bedah ini selama 1 bulan terakhir. Dan saya dapatkan banyak hal yang kita sama-sama bedah bareng. Siapa tahu waktu kita bedah bareng sekarang, you juga dapat sesuatu yang I gak dapat. Oke? Ya, ayat 14, Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Waktu saya baca ini, saya tanda tanya sebenarnya. Ngapain dia mau ke luar negeri? Nanti kita ketemu jawabannya. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Perhatikan kata mempercayakan. So, hamba-hambanya ada 3, betul? 5, 2, 1 ya. Kita ngomongnya begitu aja ya, si 5, si 2, si 1 ya. Semuanya sudah dapat kepercayaan. Yang seorang diberikannya 5 talenta, artinya sudah dipercayakan dari awal 5 talenta. Yang seorang lagi 2 dan yang seorang lagi 1. Masing-masing apa? Menurut kesanggupannya lalu ia berangkat. Waktu dia dikasih, 3 hamba tersebut sudah trustworthy. Perhatikan. 5, 2, dan 1 karena tuannya tahu kemampuan mereka. Tapi semuanya dipercaya. Kita harus pegang itu dulu. Jadi 5, 2, 1 bukan karena soal adil atau nggak adil. Karena tuannya mengenal hambanya. Saya ulang lagi. Karena tuannya, manajernya di sini pemilik bisnis ya. Karena tuannya mengenal hambanya. Di zaman sekarang hamba mah dipekerjakan aja. Mana mau bosnya kenal hambanya. Betul? Tuannya mengenal hambanya karena step pertama harus bisa dipercaya dulu. Baru step kedua punya skill. Dari skill baru diukur 5, 2, 1. Lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Perhatikan lagi ayat 16. Kenapa gak pergi 3-3-nya barengan? 1 dulu yang pergi. Ada orang yang segera, ada orang yang menunda. Tuhan mau kasih tahu. Tapi semuanya dipercaya sama Tuhan. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu. Lalu beroleh laba 5 talenta. Karena ada 1 yang pergi dan membuat contoh. Artinya ada influence. Baru hamba yang kedua yang tadi mungkin ragu-ragu. Lihat ada contoh yang pergi dulu. Jalanin 5 talenta, baru ayat 17 terjadi. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Ada urutannya ternyata. Ya. Ayat yang ke-18. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Padahal sudah ada 2 contoh di depan mata dia. Tapi dia tetap tidak mau menjalankan 1 talentanya. Kenapa tuh? Coba pikir ya, di sini mulai berpikir ya sama saya. Kenapa tuh dia gak mau jalanin? Udah ada 2 contoh kok. 1 udah duluan, yang kedua duluan. Harusnya dia tinggal ngikutin, betul?
Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan. Disinilah didapat kata accountability, akuntabilitas. Diberikan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, itu diberikan responsible. Waktu dibalikin laba-labanya, namanya accountability. Perkawinan antara menjalankan responsibility and accountability menghasilkan trustworthiness. Ayat 20, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, Tuan, 5 talenta Tuan dipercayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Dia give account kepada tuannya, mempertanggungjawabkan kembali. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Yang dipuji adalah karakternya. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Masuk dan turut dalam kebahagiaan Tuanmu itu artinya diberikan reward. So pemilik bisnis bisa tahu pattern bahwa kapan you harus kasih reward, betul? Jangan lupa. Ya. Ayat yang ke-22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, sama katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta juga. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu. The exact same word, betul? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Artinya tuannya memberikan upah bukan karena labanya, tapi karena dia sudah mencoba. Karena dia sudah bekerja. Ayat 24, kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Dari sini harusnya teman-teman udah bisa tahu kenapa yang si 1 talenta gak menjalankan 1 talentanya. Karena dia punya masalah hati dengan siapa? Dengan tuannya. Yang 5 sama yang 2 gak punya masalah hati sama tuannya. So masalah hati nanti kita akan juga bahas. Ayat 25. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Saya boleh minta keyboard untuk siap-siap ya, iringi saya. Ayat 26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu, perhatikan. Dia ngomong lagi nih. Kalau lu takut jalanin kerja, setidaknya kamu berikan kepada orang yang bisa kerja buat kamu. Bahasa Inggrisnya disuruh kasih ke bank. Setidaknya dijalankan uangnya. Kalau kamu gak takut untuk bekerja, kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Karena Tuhan kita tidak melihat result, tapi Tuhan kita melihat niat kalau kita mau bekerja. Supaya sekembali aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Coba balik lagi ke ayat yang 15. Ya, yang seorang diberikannya 5 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Tadi saya udah bilang, diberikan, kenapa semuanya diberikan? Karena semua hamba-hambanya dipercaya. Semuanya udah trustworthy. Jadi hamba-hamba ini bukan hamba-hamba baru. Yang sudah lama, yang ada sepak terjangnya di dalam bisnis ini. Mereka sudah bisa dipercaya. Namun 521 berdasarkan ability. Apa prinsip yang kita bisa belajar di sini? Number 1, prinsip yang kita bisa belajar. The first key takeaway. Character before capacity. Trustworthiness itu selalu sebelum ability. Menurut firman Tuhan.
Bagaimana seorang tuan menilai hambanya? Yang lebih dulu dinilai itu adalah kepercayaannya. Bisa dipercaya dulu atau tidak. Sebelum berbicara mengenai berapa yang dipercayakan. Betul gak? So kalau kamu staff, kalau saudara bekerja sama orang, bagus kita memperkaya skill. Nanti kita ngomong memperkaya skill. Tapi apa yang harus dibentuk terlebih dahulu? Jadilah orang yang bisa diandalkan. Buat para pemilik bisnis, yang lu cari bukan skill dulu. Yang lu cari orang yang bisa diandalkan. Saya nggak tahu ya prinsip ini benar apa enggak. Tapi menurut saya ini firman Tuhan yang ngomong. Kalau dijalankan, kita harusnya penasaran bagaimana jadinya kita punya karir, betul? Kita punya bisnis. Character is always before capacity. Trustworthiness came before ability. Makanya di sini sebenarnya firman Tuhan sedang bikin satu grafik. Coba di next. Ya, betul gak? Dari kita baca firman Tuhan kita bisa bikin grafik ini, benar gak? Ada grafik kepercayaan, ada grafik ability. Ke situ ability-nya jelek ya, ke sini ability-nya bagus, betul? Kalau yang bisa dipercaya tapi ability-nya jelek, Tuhan mau kasih tahu, ya kamu cuman reliable supporter. Kamu bisa dipercaya, tapi skillmu belum memadai. Karena itu lebih cocok untuk menjalankan role yang lebih simple. Betul? Kalau kamu udah dipercaya dan kamu skillnya bagus, kamu sudah ada di level yang di kanan atas. Kamu adalah strategic leader, kamu bisa dipercaya, kamu skillful. Karena itu kamu dipercayakan banyak. Ini menjadi sebuah pola pikir bagaimana kita menjalankan bisnis dan bagaimana kita bekerja, betul? Saat kamu tidak bisa dipercaya dan kamu gak ada skill, kamu adalah unreliable novice. Kamu gak bisa dipercaya dan kamu gak dipercaya banyak. Dan satu lagi yang di sini saudara, kita ketemu orang banyak yang seperti ini sebenarnya. Saya di kantor saya ketemu orang banyak seperti ini. Skillnya bukan main hebat, tapi dia sulit untuk bisa dipercaya. Dia selalu menghindari yang namanya stewardship. Dia selalu kurang yang namanya ownership. Ini adalah dua dimensi karakter dan kompetens dari perumpamaan 5 talenta. Karakter supaya kita bisa percaya. Skill berapa yang harus kita percayakan. So, kalau kamu pengen naik gajinya, kamu harus dua-duanya, betul gak? Pertama kamu harus bisa dipercaya. Kedua kamu harus menimba ilmu lebih lagi. As simple as that. Nah permasalahannya di dalam dunia marketplace, karakter gak bisa cepat begitu aja diinstal. Ada proses sampai karakter itu bisa mature. Seseorang bisa dipercaya itu ada prosesnya. Karena itu ini yang harus kita kejar saudara. Being trustworthy. Perhatikan 3 kata ini. Being trustworthy. Ada integrity, ada accountability, dan juga ada yang namanya consistency. Kalau mau jadi orang yang bisa dipercaya, nomor 1 kamu harus punya yang namanya integritas. Waktu 2019 saya pulang ke Indo, ada satu kata saya suka banget dengernya. Tapi gara-gara kata itu saya sering banget dibohongin. Yaitu kata siap. Nangkep gak maksud saya? Dulu gak ada tuh waktu saya muda tuh kata siap itu gak ada tuh. Siap gerak itu kan gak ada lah. Cuman kalau sekarang kan kalau kita minta orang, bro tolong dong ini. Siap, betul? Dengernya enak banget loh. Kayaknya dia siap, dia langsung kerjain. Tapi dikerjain apa enggak? Enggak ada yang tahu, betul? Cuman Tuhan yang tahu. Jadi saya seneng banget denger kata siap. Cuman saya sering juga dibohongin sama kata siap. Mau bisa jadi orang dipercaya, diandalkan. Kalau siap, ya langsung lakukan, betul? Kayak orang yang 5 talenta. Disuruh jalanin, segera dia jalani.
Jadi tahap pertama kita harus belajar dulu integritas, saudara. Supaya bisa jadi orang yang dipercaya. Apa yang ngomong yang dilakuin. Kalau nggak mau lakuin jangan ngomong. Saya mau kasih tahu ya satu hal ya. Karena saya pernah staf saya mencapai orang yang dipimpin lah ya. Mencapai 180 orang waktu itu. Saya itu tahu loh. Sebagai seorang pemimpin itu tahu. Mana yang sebenarnya punya integritas, mana yang enggak. Nggak mungkin nggak tahu. So kalau kita mau dipercaya, kita harus belajar yang namanya integritas. Yang kedua accountability. Accountability itu apa? Accountability itu begini. Aku pinjemin mobil, ceritanya anak aku udah besar. Aku pinjemin mobil ke dia. Kamu harus responsible dengan mobil ini. Dia pergi bawa mobilnya, main sama temennya. Begitu dia pulang, kita orang tua harapin apa? Kuncinya dibalikin, betul? Kuncinya dibalikin, "Pak, thank you ya, ini mobil ya. Aku udah pakai dengan baik, gak ada masalah, semua segala macam." Di dalam marketplace, sedikit orang yang report balik sebenarnya ke manajernya. Kecuali diminta. Ada orang yang melakukan pekerjaannya, tapi dia gak report balik ke bosnya. Ada orang yang melakukan pekerjaannya juga, setiap 3 hari dia report. "Bos, aku sudah melakukan ini." Setiap minggu dia report, "Aku sudah melakukan ini." Yang kiri melakukan, yang kanan melakukan. Yang kiri gak lapor balik, yang kanan lapor balik. Melakukan yang namanya accountability. Waktu ada promosi cuma ada satu tempat, kira-kira saya naikin yang mana? Saya naikin yang report balik terus. Itu adalah arti daripada accountability. Dan kita harus melakukan integrity dan accountability secara konsisten. Nah sekarang poin yang kedua, perhatikan, saya tulis di sini, the heart behind the hands. Kirain udah langsung masuk ke dalam skill, belum. Kenapa yang si 1 talenta tidak menghasilkan? Karena dia punya masalah hati sama bosnya. Saya mau kasih tahu, punya masalah hati di tempat pekerjaan, lu gak bakal produktif aja. Apalagi punya masalah hati sama bosmu, kamu tidak akan melakukan yang terbaik. Karena tanpa hati yang bersih, gak bisa lahir yang namanya ownership. Si 1 talenta, padahal dia udah punya role model, tapi dia tidak bisa kasih result. Karena dia menganggap tuannya itu adalah jahat. Betul saudara? Jadi kalau saudara nangkep di dalam dunia kerja, gak cuman soal skill. Oke? Gak cuman soal karakter. Gak cuman soal cuan. Tapi Tuhan pengen kita bekerja dengan hati yang bersih. Percuma skill bagus. Kamu dipercayakan banyak. Tapi masalah terus sama orang. Betul? Mana bisa itu memuliakan Tuhan? Tuhan pengen kita bekerja. Kita bisa pure respect our boss. Susah gak? Susah bukan main. Tapi itu yang Tuhan pengenkan daripada work itu. Supaya kita punya hati yang bersih waktu kita bekerja. Saya tulis begini, your talents growth depend less on your hands and more on your heart. Kalau di dunia sekarang selalu pengen jalan pintas, saudara. Bos gue jelek, bos gue konflik sama gue cari bos lain. Gue cari tempat lain yang lebih menghasilkan. Tapi caranya Tuhan berbeda. Dia pengen dari bekerja, kita punya hati yang bersih di hadapan kita. Karena ada upah buat setiap orang yang hatinya itu bersih. Saya gak pernah punya masalah sama bos. 20 tahun saya kerja.
Saya nggak pernah punya masalah sama bos saya. Baik itu di tempat kerja, baik itu di gereja, baik itu dimanapun. Saya selalu berusaha untuk tunduk terhadap otoritas yang ada di atas. Dan coba benar-benar respect apa yang dia punya. Apa hal positif yang dia punya. Saudara tahu, saya mungkin interview orang, mungkin ada 40-50 kali lah interview di kantor. Majority yang saya interview, saya selalu tanya begini, kenapa you cabut dari perusahaan yang lama? Saya selalu tanya hal itu. Semua pada takut ngomong mau gaji lebih gede. Semua takut ngomong itu. Tapi semua kebanyakan ngomong bahwa mereka gak cocok sama bosnya. Mereka gak cocok sama orangnya. Mereka merasa dia toksik, itu toksik. Belum tentu, siapa tahu dia sendiri yang toksik. So waktu saya interview, kalau dia sekali ngomong, bos saya begini pak, bos saya begitu pak, kolega saya yang begini pak, kolega saya yang begitu pak. Saya udah tahu dia orang toksik berarti. Dia akan bawa toxicity itu ke dalam tim saya. Yang biasa yang kayak gitu saya gak pernah terima. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kita harus bekerja dengan hati yang bersih. Ini saya ada kasih catatan ya. Ini bisa difoto atau bisa dicatat. Coba di next. Jika kamu adalah staff, jika kamu orang yang bekerja, selalu melakukan check up 5 ini. Yang nomor 1 adalah perception check. Apakah saya melihat leader saya seperti melawan saya atau enggak? Itu supaya tahu kita bersih apa enggak. Role model check. Apakah saya belajar daripada orang yang ada di sekitar saya atau saya iri sama mereka? Karena yang penting hati kita bersih dalam bekerja. Gratitude check. Perhatikan ini penting banget. Have I thank God and my leader for my current job and my current salary? Kalau kita mulai gak bisa mengucap syukur, ada masalah dengan hati kita loh. Mendingan harus beresin itu dulu. Ownership check. Apakah saya mengelola tanggung jawab saya seolah-olah seperti itu bisnis saya? Communication check. Ya. Apakah saya merasa frustasi? Apakah saya clarify atau komplain? Atau saya mendem di dalam? 5 ini saudara harus dicek terus. Supaya kita memperoleh hati yang bersih di dalam bekerja. Kalau saudara adalah manajer atau kamu adalah pemilik sebuah bisnis, setiap kamu kasih kerjaan, kamu harus clarify kenapa kamu kasih pekerjaan itu. Kamu harus belajar untuk match responsibility dengan ability bawahanmu dan gradually stretch. Jadi jangan langsung kasih kerjaan yang gede banget, tapi sedikit demi sedikit stretch dia. Gunanya buat apa? Buat manajer. Supaya kamu bisa menjaga hati para pekerjamu. Kamu pengen perusahaan sehat kan? Kamu harus reward mereka punya faithfulness, bukan cuman output, perhatikan. Gak cuman yang hasilnya bagus kamu kasih bonus. Tapi yang setia, yang karakternya bagus, kamu juga bisa kasih bonus. Kamu harus bisa di-approach. Pekerjamu sebawah apapun harus bisa punya one-on-one sama kita. Supaya hati di dalam kantor itu bersih. Dan kamu harus mempraktekkan yang namanya integritas. Dan saya masuk poin yang terakhir saudara. The third key away daripada cerita adalah from good to greater. Saya jelaskan. Ada seorang tuan yang mau pergi ke luar negeri. Kira-kira dia pergi mau ngapain? Pernah pikir gak? Dia masternya, betul? Dia pergi. Ini konteksnya benar-benar marketplace ya. Benar-benar bisnis ya. Kenapa dia pergi ke luar negeri? Dia tinggalin si 5, si 2, si 1, betul? Dia udah siapkan sistem. Si 5 melakukan sesuatu supaya si 2 bisa ngikutin, betul? Si 2 lakukan sesuatu supaya si 1 bisa ngikutin. Artinya si tuannya sebenarnya sudah mempersiapkan kalau si 1
ngelakuin kerjaannya, dia akan ambil posisi si 2. Si 2 kalau mengerjakan, dia akan ambil posisi si 5. Si 5 kalau mengerjakan, dia akan ambil posisi tuannya. Kalau gitu tuannya pergi ngapain? Tuannya pergi untuk expand dia punya bisnis. Dia dari tuan menjadi hamba lagi. Untuk belajar ulang lagi sesuatu. Sama persis parablesnya dengan Yesus yang pergi ke sorga. Meninggalkan yang di dunia karena dia sedang mempersiapkan sesuatu lagi yang lebih besar buat kita semua. So dari cerita ini firmannya mau bilang apa? Kamu gak boleh cuman good. Kita harus terus belajar. Karena tuannya kasih ruang buat anak buahnya belajar. Dia sendiri pergi di dalam konteks bisnis. Gak mungkin rasanya dia pergi buat foya-foya doang. Betul? Tapi dia pergi untuk belajar ulang. Dia pergi untuk jadi hamba lagi, saudara. Kalau saudara ada di posisi tinggi, kita harus punya hati untuk bisa belajar lagi. Untuk punya hati, kita jadi hamba lagi. Yang dari hamba, jangan cuman mau puas di satu talent. Tapi harus naik ke 2, harus naik ke 3. Karena pattern yang Tuhan sediakan, ladang yang Tuhan sediakan itu seperti ini, saudara. Luar biasa gak firman Tuhan? Kasih tepuk tangan ya buat dia. Saya akan tutup dengan ini, saudara. Ada satu gambar. Yang kiri apa? Via Dolorosa. Tahu apa itu Via Dolorosa? Itu adalah jalan yang dijalani sama Yesus sebelum dia disalib. Waktu saya research, banyak jalan yang bisa dijalanin Yesus ke tempat penyalipan dia. Tapi dia lewat satu jalan terkenal tulisannya Via Dolorosa. Itu adalah pusat perekonomian tempat itu. That's the marketplace. Dan Tuhan bawa cross-nya dia, salibnya melewati marketplace di masa-masa terakhirnya dia. Kira-kira Tuhan pengen ngomong apa? Kebetulan gak? Menurut saya apa yang dilakukan Yesus gak ada satupun yang kebetulan. Saya mau kasih tahu bahwa marketplace atau perekonomian adalah tempat self-interest. Tempat sarangnya mencari cuan dan lebih berbau kepada keegoisan. Jadi ketika Yesus sengaja membawa cross yang artinya self-sacrifice ke dalam satu area yang selalu memikirkan diri sendiri, sebenarnya Yesus sedang nabrakin self-sacrifice tabrakan dengan self-interest. Balik lagi kepada dasar. Kamu bikin bisnis buat apa? Kamu bekerja buat apa? Kamu jadi manajer buat apa? Kalau sekarang kamu punya toko, lalu kamu lagi di depan toko kamu, lalu kamu lihat Yesus bawa salib. Dia akan ketemu tokomu itu toko biasa apa toko luar biasa? Nge-redefine what is economy. Cross itu pengen redefine bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu menjalankan bisnismu. Saya bayangin seperti ini. Ceritanya saya adalah orang-orang di marketplace yang dilewatin Yesus. Ada orang yang jualan, mungkin ada yang pekerjaannya rendah, ada yang pekerjaannya tinggi, ada yang pekerjaannya banyak macam. Ketika Yesus lewat, dia menampakkan diri kepada semua pekerja, betul? Yesus cuma pengen bilang satu hal, bahwa segala pekerjaan berharga di mata Tuhan. Tidak ada satupun pekerjaan yang tidak berharga di mata Tuhan.
Jadi jangan self-worth-mu tergantung sama your job title. Selama kamu menggunakan ability-mu untuk bekerja, entah itu kamu jualan, entah itu kamu cuci piring, entah itu kamu nyapu, entah itu kamu jadi manajer, entah kamu jadi accountant, semua segala macam, semua berharga di hadapan Tuhan. Jangan ada satu orang pun yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan karena pekerjaannya. Cross itu lewat dan mengartikan banyak hal, saudara. Dan apabila kita berbisnis, apakah hanya untuk cuan? Ataukah di dalam kita menjalankan pekerjaan, baik itu sebagai staff atau manajer, ada self-sacrifice. If the cross passes through your workplace, what will it find? What will you show to Jesus? Kalau seolah-olah dia lewat terhadap pekerjaan yang sedang kamu jalankan. Satu kata terakhir yang saya tulis di sini. When the cross comes down your street, into your office, across your shop, will it find just another stall in the marketplace? Or will it find a kingdom outpost? Apakah customermu, kolegamu, suppliermu catch a glimpse of the cross in your work? Apakah kamu bekerja cuman bekerja? Ataukah kamu bekerja untuk menampilkan salib itu di marketplace? Amin. Anda belajar banyak ya? Kita berikan kemuliaan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita pejamkan mata kita. Saya pengen kita mengakhiri firman hari ini punya mindset yang baru tentang bekerja. Bahwa bekerja adalah suatu karunia. Karena itu besok kalau kita pergi bekerja, marilah kita bekerja dengan semangat. Karena apa yang kita kerjakan itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang kita kerjakan setiap hari, setiap detik, setiap jam, entah apa pekerjaanmu, itu semua sebenarnya memuliakan Tuhan. It gives praise to God. Bapak, aku berdoa di tempat ini Tuhan. Biar kami semua Tuhan yang diutus ke marketplace, biar kami semua yang mungkin juga tidak bekerja, tapi kami semua sadar bahwa kami punya ability. Kita punya ability untuk bekerja dengan baik. Kita selalu punya kesempatan untuk berusaha. Kita punya nafas, artinya kita punya kesempatan untuk berusaha. Karena itu Tuhan, biar Kau bentuk kami supaya kami jadi orang-orang yang berusaha dengan sekuat tenaga kami. Bisa berusaha dengan sekuat hati kami Tuhan, untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Sungguh luar biasa mengajarkan kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus handle diri kami di dalam bekerja. Thank you Jesus. Thank you Father. Kami berdoa biar kami semangat terus di dalam marketplace. Apapun keadaan kami, di mana level kami, biar kami terus boleh menaikkan puji-pujian buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian ini ya. Dari WL silakan. Sing it. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true.
Saudara, mari kita tutup ibadah kita. Minggu depan kita akan diberkati sama Pastor JJ. Dan minggu depannya lagi kita akan dilayani sama CTO dari Tokopedia. Beliau adalah seseorang yang paling saya hormati di dalam marketplace dan kita akan belajar banyak. Amin. Saudara belajar banyak hari ini. Mari kita angkat tangan kita. Sebelum kita menerima berkat, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Buat teman-teman kita yang mungkin sedang kesulitan mencari pekerjaan, yang mungkin sedang struggle di dalam pekerjaannya. Bapak, kami sama-sama mengangkat tangan, kami berdoa di tempat ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang struggle. Kami percaya Tuhan, kalau Kau memberikan the Garden of Eden kepada manusia, bahwa Kau juga punya ladang-ladang kepada setiap pribadi di tempat ini. Kami percaya Kau sudah kasih purpose kemana kami harus bekerja di marketplace. Karena itu ya Bapak, kami berdoa biar purpose-Mu itu boleh flowing Tuhan lewat ibadah kami ya Bapak. Biar yang mencari pekerjaan boleh mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Kami juga berdoa Tuhan buat kami semua yang sedang struggle di dalam pekerjaan, yang sedang mencari jati diri, yang sedang mencari decision A atau B atau C. Kami berdoa Tuhan, biar Kau boleh berikan kami hikmat Tuhan di bulan ini ya Bapak. Kami percaya bahwa Kau telah mengutus kami untuk menjadi terang di marketplace ya Tuhan. Karena itu ya Bapak, Kau yang tolong kami, Kau yang sertai kami di dalam setiap pekerjaan tangan kami. Mari kita angkat tangan kita untuk menutup ibadah ini. Kita pakai iman ya saudara. Hadapkan hatimu terhadap surga. Diberkatilah tanganmu, diberkatilah pikiranmu, diberkatilah fokusmu, diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah seluruh pekerjaan tanganmu, dibikin berhasil oleh Tuhan. Terimalah kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis daripada Roh Kudus sampai Dia menjemput kita lagi. Di dalam nama Yesus kita terima berkat. Haleluya. Amin. Happy Sunday semuanya. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.